Jadi gue baru aja nonton Wonder Woman 84 yang diperanin sama Gal Gadot dan Chris Pine. Gue mau sekalian googling lah. Jadi si W84, gue nggak tahu kenapa disingkatnya WW ya. Mungkin kayak Wuling. Nah, basically gua bukan nggak dibilang nggak suka juga enggak ya. Apa ya, gue bisa suka sih, cuman nggak suka banget. Gimana ya bahasanya tuh ya, bahasa yang enaknya. Jadi si ada sih Wonder Woman 1984 ini biasa ya disutradari sama masih sutradara yang sama, Patty Jenkins. Keren banget ya. Menurut gue basically si film ini oke banget. Lu harus nonton di screen besar dan juga dan Dolby Atmos pastinya ya. Gue kalau film action gini wajib lah nonton di Dolby Atmos. Terus gue kayaknya kan gue udah nonton di premiere ya. Mungkin gue akan nonton kedua kali di Dolby Atmos, ngerasain Dolby Atmosnya kayak gimana mungkin ya. Tapi let's see. Nah, musiknya Hans Zimmer udah pasti musiknya oke banget. Scoringnya sama Hans Zimmer ngebuat si filmnya jadi lebih hidup banget, emang oke. Budgetnya $200 juta. Makanya ini tadinya kan niatnya ini mau dirilis di tanggal berapa ya tadinya tuh? Tadinya mau dirilis tuh tadinya mau dirilis 5 Juni 2020 tapi di delay karena pandemi ya. Dan juga akhirnya dirilis Desember. Gue basically suka film superhero apapun superhero-nya. Mau itu Marvel, mau itu DC, mau itu The Boys, yang pasti kalau bagus sih gue suka. Nah, DC ini kan kayak gue nggak tahu ya ini itu versi siapa enggak, tapi udah bodo amat. DC itu kan kayak terburu-buru banget ya bikin filmnya, jadi belum apa-apa udah tiba-tiba Batman vs Superman. Terus udah gitu nggak tahu lagi filmnya mau dibawa kemana, udah gitu tiba-tiba langsung Justice League gitu. Kenapa nggak pelan-pelan dulu? Nah, waktu pertama kali gue nonton tuh nggak tahu Wonder Woman apa Aquaman duluan ya. Dua film itu tuh bagus banget menurut gue. Jadi harusnya tuh mereka film Wonder Woman kuat banget, Aquaman kuat banget, sama Wonder Woman yang ini kan. Jadi kalau mereka udah jadi satu Justice League bakal jadi film yang kuat banget. Nggak tahu mungkin karena sutradara juga ya. Terus kalau si film Wonder Woman ini oke banget lah. Jadi penasaran gue, ya gue nggak mau spoiler sih. Penasaran gue tahu kenapa ada Chris Pine lagi di sini. Terus gue sempat kaget sama Pedro Pascal. Pedro Pascal tuh yang main Narcos sama main Game of Thrones, banyak lah film serial dia. Jadi dia mungkin pakai make up yang beda, jadi beda banget sih muka dia. Ini jadi sebuah bukan apa ya, gue nggak tahu sih arah DC nggak tahu mau kemana, tapi yang jelas si Wonder Woman ini kuat. Maksudnya kuat bukan dalam arti kuat, maksudnya dalam sebuah film gitu ya, kuat banget itu untuk jadi satu film solo film gitu. Dan Wonder Woman 1 itu kalau itu sama juga kan 2,5 jam juga kan. Oh iya 2 jam 141 yang Wonder Woman 84 151. Nggak kerasa filmnya 2,5 jam tuh, nggak jadi yang apa bertele-tele menceritakan. Nggak, gue suka si cara Patty Jenkins nge-present si Wonder Woman ini gitu. Nah yang gue kaget si Patty Jenkins sekarang ditarik sama Star Wars ya, bikin salah satu film Star Wars. Ini apa Patty Jenkins juga bakalan nge-sutradari film salah satu film MCU, mungkin film apa ya, film mungkin adalah, nggak tahu juga gue gitu. Nah jadi gue membahas apa ya, curhat gue ya. So far sih oke. Terus apa ya gue yang mau gue bahas, gue juga bingung sih dari segi apa ya. Oke sih menurut gue, cuman gue yang gue bingung nih ya, DC itu mau kemana arahnya nantinya gitu. Itu yang gue bingung. DC itu kayak yang belum tahu gitu arahnya kemana. Kalau Marvel kan udah kebukti ya selama 10 tahun kan. Kenapa gue selalu nyangkutin Marvel, karena emang mereka saingan sama Marvel gitu. Nggak tahu gimana ke depannya. Jadi apakah nanti si Wonder Woman ini akan digabungin lagi sama Aquaman, sama Batman, Superman, gue nggak tahu juga ke depannya gimana. Tapi kalau ini kan kayak balik lagi jadi kayak backstory-nya Wonder Woman kan, terus-terusan backstory-nya terus-terusan kan.
Jadi ada Wonder Woman jadi Justice League dulu di zaman sekarang, terus balik balik lagi ke belakang Wonder Woman diceritain tuh. Terus ada Aquaman juga sama diceritain ke belakang kayak gitu-gitu kan. Aquaman enggak ya? Ya gitulah. Terus gue nggak tahu nih finalisasinya di situ kayak gimana. Apakah mereka mau ada Justice League lagi atau mereka emang mau solo film aja terus jadi Wonder Woman atau Aquaman dan juga nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya kayak gitu. Jadi ya udah Wonder Woman sampai Wonder Woman trilogi mungkin ya. Wonder Woman udah aja beres karena tapi kalau film-film sekarang superhero nggak mungkin trilogi ya. Terus aja kayak Gal Gadot dipakai ini. Oh, dan satu lagi nih, karena gue udah nonton The Boys, yang gue sempat review juga, nggak tahu ini duluan, nggak tahu yang The Boys juga duluan. Di The Boys itu sebenarnya sebuah serial atau sebuah cerita satir tentang superhero dan mereka tuh lebih mirip DC banget karena ada karakter mirip Wonder Woman, karakter mirip Superman. Gue jadi inget yang meranin Queen Maeve siapa sih? Queen Maeve. Nah, ini ada Dominic McElligott. Dia yang jadi Queen Maeve, lo bisa googling aja. Si Queen Maeve ini karakternya tuh mirip banget sama. Jadi kalau The Boys itu kan emang satir superhero, jadi superhero terlalu diartiskan, jadi superhero itu jadi selebritis. Jadi kita tuh udah nggak butuh lah superhero. Mereka tuh malah jadi selebritis gitu. Ada filmnya apa segala macem gitu. Nah, gue malah lebih waktu gue beres nonton The Boys itu ya, terus gue nonton Wonder Woman lagi, gue nonton karakter si Queen, gue lihat karakter si Queen Maeve dan gue nonton Wonder Woman lagi, gue malah merasa karakter Wonder Woman ini overrated banget gitu. Jadi kayak dia tuh nggak punya jiwa kemanusiaannya, baik gitu, kan kayak nggak ada jiwa kemanusiaannya. Sementara kalau di The Boys itu diceritain superhero juga manusia itu apa? Manusia itu ada sifat baiknya, ada sifat buruknya. Ketika si Queen Maeve ini nyelamatin seseorang tuh pasti dia tuh bukan nyelamatin, ada hasrat, dia egois juga gitu. Nah si Wonder Woman ini mungkin karena otak gue udah kecuci sama The Boys kali ya, jadi kayak ya udah superhero tuh jahat baik tuh ada dalam dirinya gitu, nggak jadi dia baik gitu. Nah si Wonder Woman ini gue kayak ngelihat seorang diva yang kayak di TV itu baik banget gitu, kayak di layar lebar gitu. Dia mau menyelamatkan orang, dia rela hati dia, jiwa dia diserahkan buat menyelamatkan orang-orang gitu. Tapi gue pas nonton iya gitu, ada superhero kayak gini. Mungkin otak gue karena tercuci sama The Boys kali ya, jadi kayak gue ngeliat kayak Queen Maeve itu ya manusia. Malah pas gue nonton Wonder Woman, si karakter Prince Diane ini kayak kesannya tuh kayak ya terlalu overrated lah. Diane Prince ini terlalu ya, masa ada seorang yang baik banget gitu. Gue kalau ada film Superman lagi, gue bakalan ngeliat kayak dia, kayak si siapa namanya ya yang jadi itu. Nah, Homelander. Mungkin kalau nonton Superman otak gue bakalan kelihatan kayak dia kayak Homelander gitu. Wah, ini bahasan yang beda sih, tapi ya gitulah. Gue kalau nonton si Wonder Woman itu gue nggak bilang jelek ya, si Wonder Woman ya PG-13 kan filmnya juga. Ya mungkin perasaan yang kalau gue nonton Marvel kan, karena si The Boys itu lebih ke arah DC ya. Nah gue pas nonton karakter tuh mirip banget lah sama karakter DC. Kalau Marvel kan nggak begitu mirip gitu. Ya, kalau di karakter The Boys tuh ada yang kayak Superman, kayak Aquaman, kayak siapa namanya, Wonder Woman gitu-gitu. Jadi ya mereka mirip-miripin karakternya gitu sih. Jadi pandangan gue ke Wonder Woman jadi beda sekarang. Meskipun dan gue baru ngelihat kayaknya kenapa emang si Gal Gadot itu dipilih, karena mungkin aktris Hollywood banyak kali ya, tapi aktris Hollywood yang mukanya baik dan superhero tuh cuma Gal Gadot kali ya. Jadi nggak kayak dia tuh mukanya tuh ya Wonder Woman banget lah. Susah gitu untuk, mungkin itu karir dia ke depan, gue nggak tahu ya karir dia ke depan gimana gitu, karena dia jadi terkenal. Jadi dia sempat main Fast 5, Fast 6, terus dia langsung main Wonder Woman dan di situ karirnya naik, maksudnya terkenal banget lah dia, dan emang cantik gitu. Tapi apakah muka dia yang jadi muka dia
muka dia tuh udah cantik dan superhero banget gitu. Jadi kayaknya kesannya tuh kayak dia tuh baik banget gitu mukanya. Dan gue pas tadi ngeliat, oh emang dia cocok sih udah Wonder Woman banget. Nah ini apa nggak tahu nih di kedepannya dia bakalan merusak karir dia nggak ya? Kayak gini lah, kayak Chris Evans sama Captain Amerikanya gitu. Dia bisa sih ya, film Knife Out juga dia keluar dari karakter Captain Amerikanya sih ya. Ya lumayan lah. Kayak Robert Downey Jr. atau Tony Starknya gitu kan. Gue ngeliat Robert Downey Jr. jadi Sherlock Holmes aja, gue ngeliat Tony Stark jadi Sherlock Holmes, bukan Robert Downey Jr. jadi Sherlock Holmes gitu sih. Jadi ya pandangan gue jadi inilah. Nah ini nggak tahu nih apakah Gal Gadot bisa ngerubah nanti kalau dia kontraknya sama DC atau Wonder Woman udah habis, dia bisa berubah nggak karakter. Tapi untuk sekarang dia oke banget jadi Wonder Woman dengan muka begitu, dengan badan yang gitu. Wah Wonder Woman banget lah. Itu sih paling menurut gue. Oh iya, dan satu lagi Chris Pine kayaknya cocok deh dia main di MCU. Kurang aja gitu, dia kan main di Star Trek terus kayaknya dia belum pernah main film yang gede lagi deh. Chris Pine. Dia terakhir main film apa ya? Steve Trevor di ini. Jack Ryan, iya dia main di Jack Ryan. Gue belum pernah lihat dia main di film gede lagi sih selain ini. Oh dia di Spider-Man Into the Verse jadi Peter Parker. Oh iya dia pernah jadi main di. Cuma dia belum pernah nih main di ini apa namanya di MCU. Jadi tuh dia belum pernah main film-film yang gede lagi gitu ya. Yang Star Trek kan, terus Wonder Woman dia juga jadi Peter Parker juga nggak kelihatan banget kan, ini cuma pas awal doang jadi Peter Parkernya. Nah gue apa si Chris, kayaknya Kevin Feige harus ngerekrut deh Chris, kayak dia ini superhero material lah ya. Jadi apa ya, jadi di MCU ya, gue nggak butuh banyak tahu sih, tapi yang jelas dia oke lah untuk di cast jadi seorang karakter superhero di MCU, atau kayak udah nggak bisa ya di MCU, atau di karakter superhero lain mungkin bisa. Oke gitu aja deh curhatan gue tentang Wonder Woman 1984. Bye.